Bapak Mama dan saudara yang terkasih, Salam. Sebelum kita mulai renungan hari ini, kita perkenalan sedikit. Beta Pendeta Yorim Kause, menikah, istri 1, anak 2, laki-laki semua. Ibu bilang mau cari anak nona 1, tapi bilang sudah nanti dong besar juga dapat kas kita anak nona 2, Farei. Di pagi hari ini Bapak Mama, kita tema khotbah kita, Yesus hadir di tengah krisis. Krisis itu situasi atau keadaan yang akan terjadi yang mengarah membuat kita dalam kondisi tidak stabil. Mau bikin ini salah, mau bikin itu salah. Bahkan ada dalam kekurangan-kekurangan, bahkan ada bahaya yang mengancam. Paling kurang gambaran krisis itu begitu. Pembacaan firman Tuhan ini, Yesus hadir dalam pesta nikah di Kana. Umumnya itu orang Yahudi hampir sama ke kita, hanya karena beda tempat. Itu hari dong di Israel, kita ada di Kupang, ada di Timor, tapi beda-beda tipis lah. Yang namanya orang pesta nikah itu orang merayakan itu sukacita. Jadi undang handai taulan, undang saudara, sampai undang dengan pejabat-pejabat dong, supaya kita makan puji sedikit toh. Terakhir kita bisa mulai terlambat hanya karena tunggu dan lain-lain. Dan biasanya kalau pesta nikah itu orang siap. Orang siap itu bisa siap mulai dari rencana, bakatunggu, bakumpul keluarga dan lain-lain dalam waktu yang lama. Kalau kayak sekarang potong sewa tenda gampang. Mayang dulu-dulu waktu kami nikah pakai terpal, dan itu muku dan potong kayu sudah. Jadi pikul-pikul kayu sampai potong, lupa buang yang ada mau nikah juga ya. Karena kerjanya juga lumayan banyak yang harus disiapkan. Bahkan yang paling penting yang disiapkan itu soal makan minum. Makan minum ini tidak hanya berlangsung ketika di acara nikah. Kita box pizza juga kita mulai memang. Bahkan sampai dengan yang itu anggur-anggur dong. Kalau di sini dia pun kelas anggur sekitar apa ya? Yang itu anggur-anggur dong jebotong supara memang dari pizza box. Itu supara memang, jadi besok itu antara ikut dan tidak di itu pesta. Padahal kita diundang dan dia pun acara itu ada di resepsinya, di pesta kawinnya, pesta nikahnya. Bedanya antara kita dengan orang Yahudi itu adalah dong acara pesta habis baru dorang minum. Botong tabalik tuh minum duluan baru potong masuk di pesta. Kita tidak sadar ya kalau kita minum duluan itu dia akibat itu banyak. Bisa saja kita duduk bawa omong jubir dong, kalau seminum ini kan duduk bawa omong sampai nak ketemu. Tak salah terus. Belum kok tingkat ketersinggungan juga nanti tinggi. Karena kita sudah di luar kontrol dan lain-lain. Pesta nikah di Kana ini Bapak Mama, ketika acara sejalan dan selesai, lalu kemudian orang Yahudi itu orang mempersiapkan itu anggur yang terbaik. Itu di bagian akhir, dan itu bagian dari sukacita. Jadi orang juga tahu minum. Orang juga tahu minum, yang minum anggur. Yang bahkan ada yang tidak tercatat baik itu, tapi beterasa itu waktu juga kalau minum anggur banyak ini juga itu potong parah. Ada yang sekitar pulang itu juga merayap. Tapi itu tidak ada dalam bacaan ini. Bapak Mama dan saudara yang terkasih, ya, dalam gambaran kita ketika terjadi kekurangan begitu Bapak Mama, beda ya kalau kadang kita ada di pesta. Saya tidak bilang di sini. Kami lokasi pelayanan itu ada di Bena. Saya sebut Bena karena pasti Bapak Mama yang suka ke Atam Buah, yang suka ke Kolbano, yang suka ke Wetune, pasti lewat Bena. Dan itu ada di wilayah pelayanan kami. Kebiasaan kami di sana di pesta
Lalu kalau mulai terdengar desas-desus yang bilang, wih kurang. Karena saking banyaknya orang, terkadang orang tidak berusaha untuk memahami, mengerti atau bahkan menolong, tapi dong mulai babisik ini bilang, wih dong makam puji kau undang kita banyak-banyak, terakhir parah, sonde cukup dan lain-lain. Dan yang terjadi dalam bacaan kita tidak demikian. Kan bisa saja Maria ibu Yesus ini dia mendengar dari orang pun bisik-bisik, atau dia tahu persis itu keadaan bahwa anggur kurang. Tapi kemudian yang dilakukan itu adalah bukan dia piko tebar itu gosip, atau dia mulai komfort tambah sedikit. Ya kalau potong di so enak atau bilang omong yang begitu-begitu itu biasanya menarik, dan potong mulai senda-senda sendiri sedikit. Senda itu sama dengan omong sebenarnya pendek maka dia mulai senda kok tarik agak panjang sedikit supaya membuat dia pun cerita menjadi lebih menarik. Ini Maria sudah pakai senda, tapi dia kasih tahu lurus-lurus di Yesus bahwa ini anggur kurang, dan karena itu ini pesta bisa tidak sampai selesai dan lain-lain. Ada banyak dampaknya. Ada dalam situasi yang tidak menentu. Ini orang bisa pulang baku omong dan lain-lain, dong bilang, weh ini pesta. Tidak betul. Dong undang kita banyak-banyak, dong hanya siapa babi kici anak begini, sama kampuji kau undang kita banyak-banyak, kau terakhir kita baru pizza box babi pun 11 su habis. Lalu ini orang banyak-banyak datang so tahu mau makan apa. Tidak demikian. Dan ketika terjadi situasi begitu, tentunya Tuhan pesta bingung. Dan ketika Maria tahu itu, maka dia datang pada Yesus. Dia datang dan omong di Yesus. Dia kasih tahu Yesus, yang dia kasih tahu lurus-lurus bahwa ini kalau tidak tolong dong, ini anggur kurang. Karena sesuai kebiasaan Yahudi, biasa memberikan yang terbaik ketika melayani tamu-tamu. Dan karena itu dia datang dalam situasi ini, datang dan berbicara pada Yesus, bahkan menolong tuan pesta itu, memohon kepada Yesus untuk kalau bisa Yesus tolong dong. Kalau dalam bacaan kita ayat yang terakhir kan Yesus bilang, dalam bagian ayat-ayat selanjutnya Yesus bilang, tapi waktu belum sampai. Tetapi karena dalam situasi itu kemudian Yesus harus berbuat. Dan kita belajar Mama dari ini bacaan bahwa Maria tahu, Maria tahu alamat yang tepat, alamat yang benar untuk datang di tengah-tengah situasi itu, dan harus kasih tahu, harus berbicara, memohon pertolongan Yesus supaya kalau bisa tolong dalam situasi demikian. Kita bisa ada dalam situasi yang berbeda Bapak Mama. Tahun-tahun kemarin ya kita 1 tahun kita ada di tahun yang baru. Tahun-tahun kemarin tahun 2022 di bagian akhir itu kita disampaikan tahun 2023 itu kita dalam situasi krisis, ya ada resesi ekonomi dan lain sebagainya. Dan akan ada banyak hal yang terjadi di sana. Lalu orang di mana-mana mulai omong. Saya pikir itu baik juga. Ini bacaan ini pagi cukup mengingatkan kita supaya kita yang kenal Yesus lebih dekat lagi dengan Yesus. Karena itu jangan khawatir, tetapi bawalah itu kepada Yesus. Karena Yesus itu jawaban. Yang air saat dia rubah jadi anggur, apalah yang kau sumuku tanam, dan pasti Tuhan berikan kehidupan. Karena itu sana perlu melangkah dalam keraguan-raguan. Yang penting datang sama seperti Maria. Maria ketika pilih Yesus itu karena dia percaya pada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus bisa lakukan itu. Jadi memberikan kepercayaan. Rasa percaya itu mesti ada dalam botong hati, botong iman. Lalu kita bawa situasi hidup kita itu kepada Yesus. Sambil percaya demikian kita yakin bahwa Yesus sanggup untuk mengatasi situasi hidup kita, krisis yang akan melanda kita. Dan karena itu datang dan memohonlah kepada Yesus. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua itu Bapak Mama belajar dari ini pelayan-pelayan yang bersama-sama dengan Yesus. Ketika dalam proses ini
Yesus masih jawab, bilang beta waktu belum sampai. Tetapi Maria lanjutkan, suruh itu pelayan-pelayan yang di pesta itu kasih tahu orang ame air. Dia suruh bilang apa iko. Kita belajar bahwa ada hal yang harus kita lakukan. Sudah bisa katong duduk menjadi orang beriman yang tiap hari mau berdoa sah. Berdoa dari pagi sampai malam sampai kadang lupa makan. Tapi kalau tidak kerja, mau makan apa? Beda dulu Israel dalam perjalanan ke Kana itu. Karena ada dalam perjalanan itu, dalam tanggung jawab itu, maka Tuhan memelihara, memberikan kehidupan. Karena itu ketika dong lapar, Tuhan kasih turun mana. Zaman sekarang bukan dapat mana lah, lu mau cari di mana. Karena itu harus kerja. Beta di beberapa jemaat itu, jemaat-jemaat yang rumah sawah keliling. Yang bikin beta sampai heran-heran itu kosong rumah bisa sawah keliling, tapi lu berdoa berharap nama keluar di BLT, itu lu sama ke beta. Di sini son ada toh? Iya. Ini yang ada di sana, di Kamyo. Beta sudah bilang di sini, jadi mohon maaf kalau itu terjadi di sini, itu hanya secara kebetulan. Ya. Tapi situasi kami ada di sana, lalu kemudian lu berdoa mohon untuk kalau bisa lu pun nama keluar. Begitu nama son keluar, yang salah pertama RT. Ais itu mulai geser-geser, kok ini kepala desa parah. Karena nanti kepala desa bikin apa semua salah habis. Orang yang kalau sudah tidak suka memang, lu kasih dia permata pun dia anggap itu kayu. Nanti dia pulang baru dia pukul testat. So tadi bet amen. Nah kita belajar dari ini pelayan-pelayan untuk kemudian bahwa ada hal yang harus dilakukan. Itu menjadi tindakan kita. Mujizat itu Tuhan buat. Tuhan akan buat. Karena kita sudah berdoa, kita sudah berserah, kita sudah memohon. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan dalam tindakan-tindakan kita. Kerja. Kan bahasa yang dipakai semua itu kata kerja. PVIR tidak tercatat itu waktu ada jalan berapa kilo Tapi piame air lalu datang poa di ini tempayan, poa di dia pun tempat. Itu kerja. Artinya bahwa ada hal yang memang harus dilakukan. Jadi tidak cukup hanya berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tidak cukup. Tapi harus ingat juga untuk berdoa dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan dalam belas kasihannya akan melakukan yang terbaik untuk menolong umat-umat kepunyaannya. Mesti bangga Bapak Mama. Biar kita pun model begini-begini, apalagi ke beta. Muka supara, tapi ingat, umat Tuhan, anak Allah. Tuhan pun anak. Tapi kalau son tahu kalau situ potong berlaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di dunia ini hanya ada dua. Yang baik itu orang akan bilang anak Allah. Yang son baik itu orang akan bilang anak Bapak Mama dong tolong lanjut. Beta takut nanti sebentar beta besok kebaktian kedua dong bilang Bapak satu kali, saya kedua tak usah Di dunia itu yang ada hanya dua itu sah. Yang baik pasti kita bilang anak Allah. Maka kalau yang sonnya baik dong bilang son tahu dia iko sapa dan lain-lain. Ya kalau sudah terlalu jengkel dia bilang setan alas ini. Lu pun bapak baik mas son tahu lu iko sapa. Sekitar lu ikut tetangga mangkali. Bapak Mama dan saudara yang terkasih, ketika kita ada dalam situasi-situasi hidup demikian Bapak Mama, bacaan kita hari ini. Kita ada di minggu ketiga, ini hari, di bulan Januari, hari ke-15, kita harus jujur kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam ancaman krisis itu tentunya membuat kita sedikit ragu-ragu. Tapi dua hal yang tadi disampaikan ini Bapak Mama, menolong kita untuk kemudian katong melangkah dengan pasti.
Kalau katong su berdoa habis bawa semua kepada Tuhan lalu kita su kerja, kan Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Lalu kalau kita hanya berdoa saja dan tidak kerja, itu masalah. Kita mesti berdoa lalu bekerja dan Tuhan akan bekerja, turut bekerja dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita untuk kemudian berkat Tuhan itu ada banyak ancaman yang ada di sekitar kita, tapi bawa dan berharaplah kepada Tuhan. Bapak Mama dan saudara yang terkasih, sulama kok. Saya kalau biasa khotbah di kampung itu Bapak Mama, saya pun jemaat dong ini. Kadang dong lihat kalau khotbah sulama, dong bukan batok lah, karena batok itu gaya lama dong bilang. Satu mulai bangun kan kursi plastik toh, maka dia mulai hela. Jadi beta sebelum khotbah beta kasih tahu memang kalau mau ambil itu angkat kursi satu kotoki sampai tahu yang nanti itu harus ambil. Sekarang juga bisa begitu kok. Saya lihat ada kursi plastik di belakang, jadi bisa. Beta dengar ini kursi babunya beta langsung amin, amin. Ya. Bapak Mama dan saudara yang terkasih, sikap yang tepat ketika kita hadapi krisis yang melanda. Sudah disampaikan tadi bahwa pertama datang dan nyatakanlah permohonanmu kepada Yesus. Kita mesti tahu bahwa kita tidak sendirian. Orang beriman itu harus sadar dengan penuh kesadaran, harus tahu itu. Bahwa dalam perjalanan kita, pekerjaan yang Tuhan titipkan bagi kita, ingat kita tidak sendirian. Tapi kita punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita untuk kemudian menata potong hidup. Jadi ketika potong melangkah itu tidak ada dalam keraguan-raguan. Kita mesti percaya demikian. Segala ketidakpastian hidup itu ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka itu pasti. Karena itu terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sikap yang tepat yang perlu kita ambil dalam ketika menghadapi krisis adalah seperti Maria datang pada Yesus dan memohon pertolongan Yesus, dan itu dia pun alamat salah. Lalu lakukanlah tindakan-tindakan nyata untuk keluar dari krisis itu. Kita tidak bisa menjadi orang-orang percaya yang kemudian tidak bisa berlaku apa-apa. Kalau yang di kampung-kampung bet suka tahu, untuk krisis yang akan kita hadapi itu stop berharap terhadap bantuan-bantuan. Mesti demikian. Kalau tidak kita salah aja. Ada yang dia berdoa hanya mau dapat BLT selalu kemudian dia tidak ada kebun. Padahal dia pun nama petani. Justru yang di KTP bukan nama petani, yang ada buku pekerja. Yang petani, sonde kerja. Ini dunia sudah balik. Kita tahu bahwa kita yang namanya petani, katampung kantor itu, katampung lahan itu ada di kebun. Dan itu harus dikerjakan dan Tuhan turut bekerja. Jadi dalam ketidakpastian itu bikin untuk dia jadi pasti karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Seorang hamba Tuhan itu dia berkata, Bapak Mama, bahwa kalau kita berdoa tanpa bertindak, maka kita sebenarnya mempermalukan Tuhan yang aktif kerja. Kalau kita kerja tanpa doa, maka kitalah yang sedang bekerja. Tapi bila kita berdoa dan bekerja, maka Tuhan akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dan jika Tuhan turut bekerja bersama kita, maka kerja-kerja kita itu akan menghasilkan hal-hal terbaik dan yang bermutu. Belajar dari pembacaan firman Tuhan ini hari, taat melakukan perintah Tuhan di tengah krisis, maka kita juga dapat mengatasi krisis dengan doa dan kerja keras dalam ketaatan kepada Tuhan. Tindakan-tindakan sebagai orang beriman itu Bapak Mama, kita punya tugas untuk kemudian menjadi garam dan terang dunia. Mau ke terang dunia kalau kita doa lain bikin lain ke mana? Orang yang percaya kepada Tuhan mau untuk kita dalam situasi yang stabil, tantangan itu ada tetapi kita keluar dari tantangan, maka doa ke mana situ bikin ikut yang itu. Sama seperti yang Maria perintah ini pelan-pelan, dong ikut persis seperti yang diperintahkan, dan karena itu mujizat itu terjadi ketika pesta di Kana. Bayangkan kalau itu waktu disuruh untuk ambil air lalu dong mulai bertingkah, dong bilang, lupa
pikas kita masa ko bete musti pi. Dong mulai batola bahela kerja dan lain-lain, maka terakhir sonde jadi tuh. Tapi karena dong ikut persis, jangan sampai perintah lain, dibikin lain, maka tahu memang dia penghasil dia pasti lain. Tapi ketika dong ikut itu perintah persis, itu boleh-boleh menjadi penuh, maka berubah menjadi anggur dalam kuasa Yesus. Dong bekerja, dong tidak duduk diam melihat apalagi kau sebar gosip dan lain-lain. Mulai sebar gosip untuk gas jatuh dan lain-lain. Tidak. Tetapi justru yang dilakukan itu adalah menolong. Perbuatan besar Tuhan untuk menolong hidup kita mesti membawa hidup kita makin dekat dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Orang yang beriman hidupnya harus memuliakan nama Tuhan. Ketika katong ditanya Bapak Mama, kita semua yang hadir saat ini ditanya ke mana Tuhan pembayar dalam tempung hidup, kita akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Karena apa? Karena kita akan menyatakan sesuai dengan apa yang kita surasa, yang Tuhan buat dalam tempung hidup. Kita akan kasih jawaban yang berbeda-beda. Tetapi itu semua tentang iman kita kepada Tuhan. Dan karena itu terus bawalah hidupmu untuk makin dekat kepada Tuhan. Maka ketika kita ada dalam harapan-harapan di tahun 2023, untuk kemudian kehidupan kita terus ada dalam tuntunan, mujizat itu akan menjadi nyata. Siapa yang jalan di tahun 2023 tidak dengan harapan-harapan, pasti ada harapan-harapan. Punya rencana-rencana ini tahun kita harus lakukan apa, harus bikin apa, beta pun sekolah harus selesai, ya. Termasuk ada yang rencana menikah tahun 2023, termasuk yang belum ada pacar yang mungkin mau ada pacar di tahun 2023. Banyak hal itu semua ada dalam harapan-harapan hidup ini untuk kemudian terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita bawa itu kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi kita melangkah dengan pasti. Bapak Mama dan saudara yang terkasih, penulis Injil Yohanes itu mengakhiri dia pun kisah mujizat Yesus di Kana itu dengan kata-kata bahwa, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus lakukan mujizat itu untuk membawa orang percaya kepadanya. Setiap mujizat yang kita surasa habis hendaknya membawa kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian surasa Tuhan pun mujizat, tapi kita pun bikin mulai serong dan tidak ikut Tuhan pun kehendak. Maka hati-hati, jangan sampai terakhir dia lihat dia bilang bahwa tahu beta lakukan benar, tahu salah ke dia apa lagi sampai beta dapat ini itu dan lain-lain, tantangan dan lain-lain. Tetapi berserahlah kepada Tuhan, berdoa dan bekerja, maka tindakan Tuhan akan nyata kepadamu. Menaruh percaya kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.